Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cecilia Sriwaringa dengan NIM 250201646 dari program studi administrasi publik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kebijakan publik dengan menggunakan model inkremental dengan studi kasus kebijakan Kartu Indonesia atau yang biasa kita sebut KIP. Yang pertama, kita lihat dari latar belakangnya. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar muncul karena masih adanya ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, khususnya bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Banyak siswa yang mengalami kendala ekonomi seperti biaya perlengkapan sekolah dan kebutuhan pendukung lainnya, sehingga berisiko putus sekolah, yang artinya masalah utama yang dihadapi tidak hanya pendidikan, tetapi juga kondisi ekonomi masyarakat. Dari kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk membantu siswa agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam konsep model inkremental. Jadi kita perlu mengetahui apa sih itu model inkremental. Jadi model inkremental adalah pendekatan kebijakan yang dilakukan secara bertahap, yaitu dengan memperbaiki kebijakan yang sudah ada, bukan membuat perubahan besar secara langsung. Jadi dalam administrasi publik, model ini dianggap realistis karena pemerintah memiliki keterbatasan baik dari segi anggaran maupun birokrasi. Jika kita lihat dari kelebihannya, model ini lebih aman dan mudah diterapkan dan fleksibel terhadap perubahan. Namun di sisi lain kekurangannya adalah perubahan ini menjadi lebih lambat dan kurang inovatif karena hanya berfokus pada penyempurnaan kebijakan yang sudah ada. Kemudian kita kaitkan dengan kebijakan KIP. Program ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya, yaitu BSM atau Bantuan Siswa Miskin. Pemerintah tidak mengganti kebijakan secara menyeluruh, tetapi melakukan penyempurnaan secara bertahap, seperti memperluas jumlah penerima, memperbaiki sistem penyaluran pembantuan, dan meningkatkan akurasi data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan KIP tidak bersifat radikal, tetapi berkembang secara bertahap sesuai dengan karakteristik model inkremental dalam kebijakan publik. Namun, di sisi lain, bisa kita lihat sisi kritisnya, karena sifat bertahap. Kebijakan ini memang lebih aman, tetapi perubahan yang terjadi menjadi relatif lambat. Akibatnya, masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan bantuan. Jadi kita bisa melihat banyak pro kontra dari kebijakan ini. Baru kita lihat dari sisi aktor. Kebijakan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Banyak faktor ini menyebabkan kebijakan ini menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan kompromi, misalnya dalam penentuan anggaran, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran bantuan. Untuk tahapannya, kebijakan ini dimulai dari program bantuan siswa miskin, kemudian berkembang menjadi program Indonesia Pintar, hingga akhirnya disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar yang terus mengalami evaluasi dan penyempurnaan. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan ini. Jadi terdiri dari faktor pendukung dan hambatan. Untuk faktor pendukungnya antara lain adanya data pendidikan, koordinasi antar lembaga, serta manfaat langsung bagi siswa. Sedangkan hambatan dari kebijakan ini meliputi ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya pengawasan. Baik, mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa Kartu Indonesia Pintar merupakan contoh kebijakan yang menggunakan model inkremental karena dikembangkan secara bertahap dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun demikian, kebijakan ini masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan pengawasan agar dapat berjalan lebih efektif.
Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.